Anders Antonsen menggila di King Cup 2025 setelah menyingkirkan Jonathan Christie dalam duel yang sangat menegangkan hingga mencapai babak final. Anders Antonsen menggila di King Cup 2025 setelah menyingkirkan Jonathan Christie dalam duel yang sangat menegangkan hingga mencapai babak final. Wah, bener-bener gila ya pertandingannya tadi. Aku sampai nggak bisa kedip lihat gimana Antonsen main begitu dominan di game pertama. Bener-bener nggak kasih napas buat wakil Indonesia kita. Betul banget. Skor 21-13 di game pertama itu benar-benar menunjukkan kalau Anders Antonsen lagi dalam performa terbaiknya di King Cup 2025 ini. Jonathan Christie sepertinya benar-benar kesulitan buat baca pola permainan lawan. Tapi tunggu dulu, jangan lupakan perjuangan Jonathan di game kedua yang benar-benar bikin jantung kita mau copot. Dia hampir saja memaksa pertandingan ke game ketiga kalau saja Antonsen nggak punya keberuntungan di poin-poin akhir. Iya, skor 22-20 itu sangat tipis sekali. Jonathan Christie benar-benar meningkatkan level permainannya dan bikin Antonsen harus kerja keras tengah mati buat menutup pertandingan 2 game langsung. Antonsen sendiri mengakui loh dalam wawancara usai laga, kalau Jonathan benar-benar mempersulit dia di game kedua. Dia bilang Jonathan meningkatkan permainannya dan bikin semuanya jadi serba sulit buat dia di lapangan. Dan yang paling menarik adalah soal selebrasinya. Antonsen ditanya soal itu, tapi dia bilang belum merencanakan apa-apa. Semuanya bakal tergantung hasil di babak final besok menghadapi raksasa Tiongkok, Shi Yuqi. Wah, lawan Shi Yuqi ya. Itu pasti bakal jadi laga yang sangat berat buat Anders Antonsen. Apalagi Shi Yuqi lagi on fire banget belakangan ini. Antonsen harus main lebih baik lagi dari hari ini kalau mau angkat trofi King Cup 2025. Antonsen sendiri sadar betul akan hal itu. Dia bilang harus bermain lebih baik dari sebelumnya untuk bisa mengalahkan Shi Yuqi. Pertandingan final besok pasti bakal jadi tontonan yang sangat seru buat semua pecinta bulu tangkis dunia. Kita semua tahu kalau King Cup 2025 ini adalah salah satu turnamen yang sangat bergengsi. Dan melihat Anders Antonsen bisa mencapai final setelah mengalahkan Jonathan Christie adalah sebuah pencapaian yang luar biasa bagi pemain asal Denmark tersebut. Kejutan demi kejutan memang terus terjadi di turnamen ini. Jonathan Christie yang kita harapkan bisa melaju ke final, ternyata harus terhenti langkahnya oleh performa gemilang Antonsen yang benar-benar sulit dibendung sejak awal laga dimulai. Menurut kamu, apa sih kunci kemenangan Anders Antonsen tadi? Apakah murni karena strategi yang tepat atau memang ada faktor keberuntungan seperti yang dia bilang sendiri dalam sesi wawancara singkat setelah pertandingan berakhir? Aku rasa kombinasi keduanya ya. Strategi menyerang Antonsen di game pertama benar-benar jitu. Sementara ketenangan dia saat poin-poin kritis di game kedua adalah kunci kenapa dia bisa menang tipis 22-20 atas Jonathan Christie. Bener juga sih, mental juara emang berbicara di saat-saat genting seperti itu. Jonathan sebenarnya sudah melakukan yang terbaik, tapi sayang sekali Dewi Fortuna sepertinya lebih berpihak pada Anders Antonsen di hari Sabtu kemarin itu. Sekarang fokus semua orang tertuju pada laga final besar antara Anders Antonsen melawan Shi Yuqi. Banyak yang memprediksi laga ini bakal berjalan sangat alot dan mungkin saja akan ditentukan melalui drama rubber game yang sangat menguras tenaga. Aku pribadi sih berharap Antonsen bisa memberikan perlawanan maksimal, meskipun Shi Yuqi bukan lawan yang sembarangan. Tapi melihat kepercayaan diri Antonsen sekarang, apapun bisa saja terjadi di atas lapangan pertandingan besok. Jangan lupa juga soal selebrasi natural yang dia janjikan kalau menang nanti. Itu salah satu hal yang bikin penonton selalu menunggu aksi-aksi Antonsen di luar teknis permainannya yang memang sudah sangat memukau mata kita semua. Betul sekali, dia emang punya karisma tersendiri ya di lapangan. Sekarang mari kita nantikan apakah strategi rahasia apa yang sudah disiapkan Antonsen untuk meredam keganasan Shi Yuqi di partai puncak King Cup 2025 nanti. Yang jelas, para penggemar bulu tangkis di Indonesia pasti merasa sedikit sedih karena Jonathan Christie gagal melaju. Tapi sportivitas tetap yang utama, dan kita harus mengakui kalau Anders Antonsen memang bermain lebih solid di laga semifinal tersebut. Semoga Jonathan bisa cepat bangkit dan belajar dari kekalahan ini untuk turnamen-turnamen berikutnya. Sementara untuk Antonsen, selamat berjuang di final, dan tunjukkan kelasmu sebagai salah satu pemain tunggal putra terbaik dunia saat ini. Pertandingan ini benar-benar membuka mata kita kalau persaingan di sektor tunggal putra sekarang sudah semakin merata. Siapapun bisa mengalahkan siapapun asalkan punya persiapan yang matang dan fokus yang tidak goyah selama pertandingan berlangsung. Setuju banget, tidak ada lagi dominasi tunggal seperti zaman dulu. Sekarang setiap pertandingan adalah pertaruhan besar, dan setiap pemain harus benar-benar siap menghadapi tekanan luar biasa dari para penonton yang memenuhi stadion. King Cup 2025 benar-benar memberikan atmosfer yang berbeda tahun ini. Dan duel antara Anders Antonsen dan Jonathan Christie kemarin akan selalu diingat sebagai salah satu pertandingan paling dramatis di babak semifinal sepanjang sejarah turnamen ini.
Mari kita siapkan camilan dan duduk manis untuk menonton partai final besok. Karena duel Antonsen melawan Shi Yuqi bukan sekedar pertandingan biasa, ini adalah perebutan tahta tertinggi di King Cup 2025 yang sangat prestisius. Akhirnya semua mata tertuju pada Denmark dan Tiongkok. Akankah trofi King Cup akan terbang ke Eropa atau tetap bertahan di Asia bersama Shi Yuqi? Semuanya akan terjawab dalam hitungan jam saja dari sekarang. Jangan sampai kelewatan ya kawan-kawan. Benar-benar menegangkan ya. Bayangkan saja tensi di lapangan besok. Satu-satunya harapan Indonesia tersisa, mampukah Sabar dan Reza menciptakan keajaiban mustahil di semifinal World Tour Finals 2025 yang sangat menegangkan ini? Halo Sobat Bulu Tangkis di seluruh penjuru tanah air, kita kembali lagi untuk membahas momen yang benar-benar mendebarkan jantung. Kita semua tahu bahwa turnamen World Tour Finals 2025 ini adalah panggung bagi para raksasa. Dan sekarang, mata seluruh dunia tertuju pada satu pasangan kebanggaan kita. Benar sekali, ini adalah momen yang sangat krusial karena Sabar Karyaman Gotama dan Mohreza Pahlavi Isfahani berdiri sebagai satu-satunya wakil Indonesia yang masih bertahan. Bayangkan tekanannya, mereka harus menggendong harapan jutaan rakyat Indonesia di pundak mereka sendiri. Ini bukan sekadar pertandingan biasa, ini adalah pertarungan harga diri di level tertinggi bulu tangkis dunia. Kalau kita melihat ke belakang, perjalanan mereka menuju semifinal ini benar-benar penuh dengan kejutan yang tidak terduga sama sekali. Banyak yang meragukan mereka di awal, namun perlahan tapi pasti, Sabar dan Reza membuktikan bahwa mereka layak berada di antara 8 pasangan terbaik dunia. Sekarang, tantangan yang ada di depan mata jauh lebih besar dan lebih menakutkan daripada sebelumnya. Tensi di arena dipastikan akan meledak karena lawan yang mereka hadapi bukanlah sembarang pemain. Kita berbicara tentang atlet-atlet kelas dunia yang memiliki kecepatan, kekuatan, dan pengalaman yang luar biasa di turnamen besar. Pertarungan di semifinal World Tour Finals 2025 ini akan menjadi ujian sesungguhnya bagi mentalitas juara yang dimiliki oleh pasangan kita. Saya sangat setuju, apalagi jika kita melihat sejarah pertemuan mereka. Meskipun lawan-lawan di babak ini sangat tangguh dan memiliki peringkat yang lebih tinggi, Sabar dan Reza selalu punya cara untuk keluar dari tekanan yang menyesakan. Kerja keras yang mereka tunjukkan selama fase grup benar-benar memberikan sinyal bahwa Indonesia tidak akan menyerah begitu saja tanpa perlawanan yang sengit. Semangat juang mereka memang tidak perlu diragukan lagi. Setiap poin yang mereka dapatkan adalah hasil dari keringat dan dedikasi yang luar biasa. Kita bisa melihat bagaimana mereka berkomunikasi di lapangan, saling memberikan dukungan saat salah satu sedang tertekan, dan itulah kunci utama mengapa mereka bisa sampai ke titik ini. Harapan besar rakyat Indonesia kini bergantung sepenuhnya pada rakyat mereka. Doa dari seluruh masyarakat Indonesia pastinya mengalir deras untuk mereka berdua. Kita semua ingin melihat bendera merah putih berkibar di partai puncak turnamen penutup musim ini. Namun, kita juga harus realistis bahwa di babak semifinal ini, kesalahan sekecil apapun bisa berakibat sangat fatal karena level permainannya sudah sangat berbeda dari babak penyisihan grup. Itulah yang membuat pertandingan ini begitu menarik untuk ditonton. Setiap rally akan menyuguhkan teknik-teknik kelas atas yang jarang kita lihat di turnamen lain. Sabar dan Reza harus bisa menjaga fokus mereka dari awal hingga akhir pertandingan. Jangan sampai terbawa oleh pola permainan lawan yang mungkin akan mencoba memperlambat tempo atau justru menekan dengan sangat agresif sejak awal game pertama. Strategi pelatih juga akan memegang peranan yang sangat penting dalam menentukan arah pertandingan ini. Bagaimana mereka membaca kelemahan lawan dan kapan waktu yang tepat untuk mengubah gaya main akan menjadi kunci kemenangan. Kita tahu bahwa Sabar dan Reza memiliki variasi serangan yang cukup mematikan jika mereka mendapatkan momentum yang tepat untuk melakukan serangan balik cepat. Kita harus memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada mereka karena tetap tenang meskipun menjadi tumpuan terakhir Indonesia. Beban mental sebagai wakil tunggal itu tidak main-main, tetapi mereka justru terlihat semakin termotivasi untuk memberikan yang terbaik. Ini menunjukkan kedewasaan mereka dalam menghadapi turnamen besar yang penuh dengan tekanan dari berbagai arah. Betul, dan jangan lupa bahwa dukungan dari penonton di tribun juga bisa menjadi faktor pembeda yang signifikan. Meskipun mereka bermain jauh dari rumah, semangat yang diberikan lewat media sosial dan doa tulus dari rumah masing-masing akan sampai ke hati mereka di lapangan. Mari kita terus berikan energi positif agar Sabar dan Reza bisa melangkah lebih jauh lagi ke final. Jika mereka berhasil menang di semifinal ini, itu akan menjadi pencapaian yang sangat luar biasa dalam sejarah karir mereka. Melaju ke final World Tour Finals 2025 akan membuktikan bahwa regenerasi ganda putra Indonesia masih tetap berada di jalur yang benar, meskipun beberapa pemain senior mungkin sedang mengalami penurunan performa belakangan ini. Masa depan bulu tangkis kita ada di tangan generasi seperti mereka.
Kita sudah melihat bagaimana mereka jatuh bangun di berbagai turnamen sepanjang tahun ini. Dan melihat mereka mencapai semifinal World Tour Finals adalah buah manis dari semua kerja keras yang sudah mereka tanam selama ini. Tidak ada yang tidak mungkin di dalam dunia olahraga, asalkan kita terus berusaha maksimal. Setiap pukulan smash, setiap penempatan bola netting yang tipis, semuanya akan menjadi saksi bisu perjuangan mereka. Kita sebagai penonton hanya bisa menahan napas dan berharap setiap keputusan wasit menguntungkan pihak kita. Semangat juang tinggi yang ditunjukkan oleh Sabar dan Reza adalah inspirasi bagi banyak atlet muda lainnya di seluruh pelosok negeri kita tercinta. Mari kita nantikan bersama-sama, apakah keajaiban itu akan benar-benar terjadi hari ini? Apapun hasilnya nanti, mereka sudah memberikan yang terbaik dan membuat kita semua bangga. Namun, tentu saja kita semua berharap agar mereka bisa melangkah ke partai puncak dan membawa pulang gelar juara yang sudah lama kita idam-idamkan di turnamen akhir tahun yang sangat bergengsi ini.